Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok Customer Expectation dengan analisis ekspektasi pelanggan pada buying company. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurtri Saira Hayu. Lalu selanjutnya ada Juniawan Rahmanto dan Rifki Nareswara Hafi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Customer Expectation. Ekspektasi konsumen atau harapan pelanggan dapat didefinisikan sebagai keinginan konsumen, apa yang mereka rasakan dalam menggunakan produk yang telah dibuat. Harus dapat membuat konsumen puas akan produk tersebut. Harapan pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja produk tersebut. Kepuasan konsumen pada dasarnya memiliki hubungan yang erat antara menentukan kualitas dan kepuasan pelanggan. Apabila perusahaan mampu menciptakan produk yang diinginkan konsumen dan penggunaan produk tersebut sesuai apa yang diekspektasikan oleh konsumen, tentu hal ini akan mencerminkan bahwa perusahaan akan jauh lebih unggul dari perusahaan yang sejenis atau perusahaan kompetitor. Akan kualitas produk, kegunaan produk, serta sistem layanan yang diberikan oleh perusahaan. Ada 5 elemen yang dapat mempengaruhi ekspektasi konsumen. Yang pertama adalah tangible, yaitu berwujud. Adalah segala sesuatu yang dapat mendukung sebuah operasional pada suatu produk lain jasa, seperti fasilitas fisik produk, penampilan dari karyawan, peralatan atau perlengkapan yang digunakan oleh produk. Yang kedua adalah reliability atau keandalan, merupakan kemampuan pengelola atau pelayanan pada produk jasa dalam mewujudkan dan memberikan layanan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, seperti keakuratan dalam memberi harga produk pelayanan, menjaga catatan keakuratan yang telah tercapai, dan tepat waktu. Yang ketiga adalah responsiveness atau cepat tanggap, di mana kesediaan pengelola atau pelayanan produk untuk membantu konsumen termasuk dalam tanggapan akan kebutuhan serta keinginan konsumen, seperti menjawab pertanyaan dari konsumen dan memberikan pelayanan dengan cepat serta tepat. Yang keempat, competence atau kompetensi, merupakan jaminan pengetahuan, pengelolaan maupun pelayanan mengenai produk jasa layanan yang telah diberikan dan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan kepada konsumen. Di antaranya, pengetahuan mengenai kontak personal, mendengarkan kebutuhan konsumen, dan menjelaskan mengenai produk atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen, memperkuat reputasi dari sebuah badan usaha, serta mampu menjaga sebuah rahasia data finansial dan keamanan sistem produk. Yang kelima, empati, di mana empati merupakan sikap peduli, perhatian, dan pengertian oleh seorang pengelola atau pelayanan jasa akan keinginan dan kebutuhan dari konsumen, seperti mengenali seorang konsumen atau pelanggan lama, dan mengenali konsumen yang loyalitas, serta mempelajari berbagai kebutuhan spesifik dari seorang konsumen dan mengantisipasinya, menyediakan layanan secara individual kepada konsumen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir, di mana ekspektasi konsumen, persepsi kualitas, mempengaruhi loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Juniawan Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hal dalam ekspektasi konsumen. 4 hal tersebut meliputi individual need, word of mouth, past experience, external communication. Yang pertama ada individual need atau kebutuhan perseorangan menjadi faktor yang sangat penting, yaitu kalau memang sudah memiliki tuntutan yang tinggi, maka ekspektasinya sudah pasti tinggi. Yang kedua ada word of mouth, dari mulut ke mulut, yaitu sebuah harapan tertentu dari apa yang telah diceritakan oleh orang lain atau orang yang sudah menggunakannya. Yang ketiga ada past experience atau pengalaman masa lalu, yaitu orang-orang yang sudah pernah menggunakan produknya pasti akan percaya pada produk tersebut. Yang terakhir adalah external communication atau komunikasi eksternal, usaha perusahaan untuk berjanji sesuatu kepada konsumen dalam rangka menarik perhatian konsumen.
Latar belakang perusahaan Boeing. Perusahaan pesawat terbang yang berasal dari Amerika Serikat yang didirikan oleh William A. Boeing di Seattle, Washington pada tahun 1916, dan produk yang dihasilkan Boeing selain pesawat terbang yaitu helikopter, sistem elektronika pertahanan rudal, dan pesawat tempur. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah studi kasus tentang ekspektasi konsumen terhadap produk Boeing. Yang pertama adalah individual need, yaitu kebutuhan perorangan atau tuntunan yang sangat tinggi terhadap suatu produk. Jika tuntunan yang tinggi atau kebutuhan perorangan sangat tinggi, maka ekspektasi juga pasti tinggi juga. Di sini Boeing juga gagal mewujudkan kebutuhan perorangan yang sangat besar terhadap produk baru yang baru diluncurkan Boeing, yaitu Boeing 737 MAX dan Boeing 787 Dreamliner. Di sini kebutuhan perorangan sangat besar terutama dalam hal inovasi, desain serta inovasi keselamatan penerbangan. Boeing juga gagal mewujudkannya. Yang kedua adalah past experience. Past experience adalah pengalaman baik di masa lalu akan kualitas barang yang baik minimal sama dengan kualitas barang yang dulu juga pernah diterima atau digunakan. Kalau tidak sesuai atau tidak lebih baik dari barang sebelumnya atau generasi sebelumnya, maka konsumen akan merasa sangat kecewa. Dalam hal ini, untuk menciptakan past experience, Boeing juga tidak berhasil menciptakan dan memenuhi pengalaman baik di masa lalu kepada konsumen, dikarenakan ternyata barang atau produk yang baru diluncurkan Boeing memiliki banyak masalah, terutama cacat desain serta memiliki masalah dalam hal teknologi serta mesin. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu external communication, yaitu suatu usaha perusahaan untuk berjanji kepada konsumen dalam rangka menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut. Di sini Boeing juga gagal dalam memenuhi janjinya yang mereka katakan bahwa produk yang mereka ciptakan memiliki banyak keunggulan serta aman digunakan daripada produk sebelumnya. Akan tetapi kenyataannya ternyata teknologi yang digunakan dalam Boeing 737 dan Boeing 787 Dreamliner memiliki masalah terutama dalam hal penerbangan serta dalam hal kerusakan yang sering terjadi di udara seperti mesin yang pernah terbakar saat melakukan lepas landas, dan jadi 2 kasus yaitu jadinya kecelakaan di belahan dunia Afrika serta di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan Boeing. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk pesawat agar aman digunakan. Yang kedua, memperbaiki desain pesawat. Dan yang ketiga, memperbaiki teknologi yang bermasalah. Hal ini tentu akan menciptakan sebuah kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen sehingga reputasi dari perusahaan akan lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang perlu ditanyakan, dapat ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.